pembagian kedua. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tampikir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tampikir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tampikir. Jadi pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke kaifiyat. Kaif yang arti kaif adalah arad la yaqbalul qismah wala nisbatan li dzatihi. Ini suatu arad sifat yang dia tidak ada bisa menerima pembagian, tidak bisa dibagi dan tidak ada nisbah, tidak ada relasi. Kemudian kaif itu yang pertama yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, kaif yang berkaitan dengan panca indera. Semua yang didapatkan oleh panca indera yang 5 itu namanya kaif. Seperti warna, suara, cahaya, itu kaif. Dan panca indera ada yang zahir 5, ada yang batin. Oke, sekarang yang kedua, al-qismus tsani al-kaifiyatun nafsaniyatu. Yang kedua adalah kaif, yakni arad kaif yang berada pada jiwa. Yakni tidak ada pada tumbuhan, tidak ada pada batu. Ini kaif yang ada pada yang punya jiwa, seperti binatang, manusia. Oke. Apa kaifiyah nafsaniyah? Wahiyya in rasakhat fin nafsi bihaisu yata'adzaru zawaluha aw yata'assaru sumiyat malakatan wa illa halan. Kaifiyah nafsaniyah, jika dia kokoh kaifiyah nafsaniyah dalam jiwa, jika kaif itu kokoh dalam jiwa dengan sekira-kira bihaisu sulit untuk hilangnya kaif. Yata'adzara itu tidak mungkin, ya kan? Ataupun sulit, au yata'assar, ataupun sulit, dia dinamakan sebagai malakah. Wa illa, dan jika dia itu belum kokoh dalam arti bisa mudah hilang, maka namanya adalah hal. Oke. Jadi sifat yang ada pada jiwa manusia pertama sekali, oke. Sifat manusia, sifat yang berada pada diri manusia itu terbagi dua model. Ada yang kokoh tidak bisa hilang ataupun sulit untuk hilang, ada yang mudah hilang. Yang sulit untuk hilang namanya apa? Malakah. Yang mudah untuk hilang namanya hal. Seperti menulis. Di awal pertama kita sulit untuk menulis di awal masa kecil, ya kan? Seperti berjalannya anak kecil, kadang-kadang bisa jalan, kadang jatuh, bisa, itu namanya hal. Berjalannya dia itu belum kokoh dan belum kuat. Saat dia melatih, akhirnya dia bisa jalan dengan normal dan itu dinamakan malakah. Oke. Yang kedua yang mau disampaikan seperti ilmu. Ilmu adalah bagian daripada malakah. Kenapa seperti persoalan fikih? Kadang kita lupa, kadang kita ingat. Karena fikih bagi kita itu masih hal, belum malakah. Jadi kan ada pertanyaan. Bek fokus no, udah gagal fokus itu. Bangunnya gitu. Mana itu loh. Bangunnya gitu. Oke. Udah gagal fokus itu. Jadi seperti ilmu. Kenapa ada pertanyaan bahwa yang kita rasakan bahwa kadang-kadang kenapa ilmu ini sulit? Kenapa saat kita mempelajari kita ikut kajian tapi lupa karena dia masih bentuk hal, mudah hilang. Makanya tikran, mengulang berulang kali, itulah cara yang membuat hal itu menjadi malakah. Jadi bagaimana memproses suatu sifat dari yang mudah hilang hingga yang tetap dengan cara melatih, ya kan? Misalnya kita nggak bisa menulis, awal pertama sekali sulit kita menulis, tulis esai kan ataupun apa. Tapi dengan berlatih, begitu juga berpikir, kadang-kadang kita sulit berpikir yang normal seperti undang-undang mantik. Tapi dengan pelatihan kita, begitu juga fikih. Fikih itu bukan berbicara siapa banyak yang membaca dan berapa furu' yang dia hafal. Tapi yang penting apa? Fakihun nafs. Andai dia tidak baca kitab, kemudian disodorkan persoalan-persoalan yang baru yang belum ada di kitab, semua dia bisa jawab. Kenapa? Karena ada fakihun nafs. Jadi fikihnya lagi bukan hal, tapi sudah menjadi malakah. Ini semua kondisi yang ada pada diri manusia, ada kala hal, ada kala malakah.
Seperti orang bisa buat lucu, nah, udah malakah. Tapi ada orang yang bisa buat lucunya tergantung situasi. Itu masih hal. Ya kan? Oke ya. Hal dan malakah. Faminha al-hayah. Maka di antara kaifiyah nafsaniyah adalah hidup. Hidup itu adalah kaif yang ada pada diri manusia. Oke. Wahia, apa itu hidup? Apa arti hidup? Mabda'un liquwatil hissi wal harakatil iradiyah. Hidup adalah pondasi, sumber untuk kekuatan panca indera dan gerak yang berbentuk iradiyah, berbentuk keinginan. Kapan panca indera yang zahir dan yang batin itu aktif? Saat manusia itu hidup. Ya kan? Kapan kita bisa berencana? Kapan kita bisa menggerakkan anggota tubuh? Saat ada hidup. Maka hidup adalah sumber daripada semua sifat manusia. Andai tidak hidup, maka fungsi yang ada pada diri manusia tidak aktif. Oke, makna hayah apa? Mabda'un li quwwatil hissi wal iradah. Jelas ya? Jadi hayah adalah sumber untuk kekuatan. Mana kekuatan apa? Fungsional daripada panca indera hissi. Hissi di sini baik zahir ataupun dan harakah iradiyah. Harakah ini gerak. Yang gerak itu berangkat dari mana? Dari iradah kan? Kapan kita gerak? Saat ada berencana. Itu hayah. Wal mautu adamuha. Mati itu apa sih? Mati itu ya tidak hidup. Mati itu tidak hidup. Seperti melihat. Melihat. Makna buta apa ya? Tidak bisa lagi melihat. Jadi hidup itu tidak ada. Kalau misalnya ditanya, hidup itu wujud ataupun tidak ada? Tidak ada. Karena apa? Karena arti daripada mati adalah tidak hidup. Maka maut adalah bukan suatu yang mewujud. Oke? Mati itulah bukan suatu yang mewujud, tapi sesuatu yang ma'dum. Ini pendapat yang paling kuat. Ada yang mengatakan, ada ayat kan? Allah mencipta wa khalaqal mauta wal haya. Allah menciptakan hidup dan mati. Berarti hidup itu ada kan? Dan Allah menciptakan hidup, menciptakan berarti mengadakan, dan menciptakan mati berarti mengadakan mati. Berarti mati itu adalah suatu yang ada. Maka ada pendapat yang kedua yang mengatakan apa? Coba di sini wakila ada yang mengatakan mati itu apa? Mati itu bukan suatu yang tidak ada, tapi dia perkara yang ada. Amrun wujudiyun. Fahuwa, terus kalau kita mengatakan mati itu adalah perkara yang ada, dia itu adalah fahuwa, maka mati itu adalah kaif yang bertentangan. Mati itu akan haya. Ha ini kembali kepada haya. Jadi hubungan antara hidup dengan mati adalah apa? Didden. Didden itu misalnya seperti hitam dan putih, berlawanan kan? Putih ada, hitam juga ada. Bukan misbahnya antara Adam dan Malakah. Oke? Jadi pendapat yang pertama, hidup itu ada, mati itu tidak ada. Pendapat yang kedua, dua-duanya ada. Antara lain berdasarkan ayat yang tadi. Tapi ada bisa ditakwil. Makna khalaqa itu adalah mentakdirkan. Allah sudah mentakdirkan hidup dan sudah mentakdirkan. Oke ya? Jelas ya? Oke. Ya wa minha, di antara kaifiyah nafsaniyah yang kedua apa? Ilmu. Setelah hidup kita mampu ilmu. Apa arti ilmu? Wa huwa suratun tahsulu minasyai'i inda nafsi bidzati kama fil kulliyati wal juz'iyatil mujarradati 'anil maddati aw bil wasitati kama fil juz'iyatil maddiyati. Ilmu yang antara lain kaifiyah, sifat yang ada pada manusia adalah pengetahuan. Pengertian pengetahuan antara mutakalimin dengan filsuf berbeda. Yang diterangkan sekarang adalah menurut filsafat dan dipercayai oleh Asy'ariyah mutaakhirin. Jadi antum harus ketahui bahwa dinamika dalam mazhab Imam Asy'ari itu ada dua poros, ada poros mutakaddimin, ada poros mutaakhirin. Poros mutakhirin itu sebagian menerima konsep-konsep yang disampaikan oleh filsuf, diterima bahkan diadopsi, bahkan ini yang pendapat yang lebih kuat, berbeda dengan mutakaddimin. Oke, jadi ada dua. Apa maksud ilmu?
ilmu itu adalah suatu surah, suatu gambar, surah yang hasil surah tersebut dari sesuatu pada jiwa. Begini, saya mengetahui tumbuh Syibran. Oke, ada surah kan yang tampil dalam pikiran saya, dalam jiwa saya. Ada surah yang dari beliau hadir pada jiwa saya. Itulah pengetahuan. Coba lihat, makna mengetahui apa? Pengetahuan. Coba periksa ke diri masing-masing. Makna pengetahuan apa? Dari tidak ada kemudian ada kan? Dari tidak tahu kemudian tahu. Dari mana hadir? Dari luar. Dari yang kita tahu. Oke, ada suatu surah yang dia itu berangkat dari min syai', ini apakah realita, berita ataupun apapun lah, logika yang hadir pada jiwa. Oke. Kemudian pengetahuan itu ada dua model. Ada pengetahuan yang dia itu butuh alat. Saya untuk mengetahui tumbuh Syibran, saya perlu melihat. Maka pengetahuan saya itu butuh alat. Apa alat? Mata. Untuk saya tahu ada suara kipas angin, maka saya perlu ada pengetahuan juga, tapi pengetahuan yang berbentuk apa? Oke. Ada juga pengetahuan yang bentuknya tidak membutuhkan kepada panca indera manusia. Manusia itu bisa didapatkan dengan panca indera? Enggak. Yang didapatkan dengan panca indera adalah individu manusia. Dan kalau saya misalnya katakan antum manusia, antum dengan beliau berbeda, bentuknya, sifatnya, akhlaknya. Apakah ini bukan manusia? Manusia juga, ini juga manusia. Ya kan? Jadi manusia itu adalah suatu makna yang universal, yang umum, yang bisa berjalan dan mampu mengartikulasi, mampu mengungkapkan isi pikiran. Kan itu manusia. Ya kan? Antum waktu kecil dengan waktu sekarang berbeda apa enggak? Dulu antum agak, ya kan? Karena kami saudara nih. Berbeda kan? Kalau saya mengatakan antum itu adalah yang ini, terus yang dulu gimana? Kan ada perubahan. Oke, jadi manusia, makna kuliat, manusia itu kan universal kan? Kuli. Yang terbenar kepada antum, dan terbenar kepada kita semua, itu adalah pengetahuan yang diraih tanpa perantara panca indera. Oke, Tuhan. Saat antum memahami makna Tuhan itu bisa didapatkan dengan panca indera. Untuk mengetahuinya, saat antum memikirkan dan mampu memahami apa itu Tuhan, ya wujud, tidak, apakah antum harus melihat dulu sebagaimana saya untuk tahu beliau itu harus melihat? Enggak kan? Dengan akal kan? Itu pengetahuan yang tidak butuh kepada alat panca indera. Jadi pengetahuan ada kala dia ditransfer melalui panca indera, ada kala dia tanpa panca indera. Oke, paham kan? Maka coba perhatikan di teksnya. Apa itu ilmu? Ilmu itu adalah suatu surah yang hasil dari sesuatu kepada jiwa. Bidzat, makna bidzat itu langsung. Makna bidzat langsung, tanpa ada bantuan panca indera. Oke, pengetahuan yang langsung makna bidzat. Sebagaimana pada perkara yang kuliat. Kuliat itu seperti apa itu manusia, apa itu tumbuhan. Bahkan tahu nggak, ada yang mengatakan, filsuf dari Jerman kalau tidak salah, manusia itu adalah metafisik. Manusia itu adalah buktinya kalau sudah mati itu masih manusia. Antara orang yang sudah mati dengan yang masih hidup berbeda nggak? Tubuhnya masih sama kan? Panca indera masih sama. Apa yang membedakan antara satu dengan yang lain? Antara yang hidup dengan yang mati. Berarti bukan tubuhnya, ada sesuatu yang lain. Terus yang lain itu apa? Metafisik. Maka yang mengatakan apa? Manusia itu adalah bagian kecil daripada metafisika. Semua orang mengetahui ada manusia, tapi mana manusia itu? Hal yang paling simpel kita anggap itu hal yang paling rumit. Misalnya ini tembok. Benda, apa itu benda? Coba saya mau terang, mana benda? Ini tembok, ini warna. Yang 4 misalnya, yang 4 persegi ini. Ini ukuran mana? Benda itu mana? Makanya orang fisikawan sekarang itu ujung-ujungnya sebagian skeptis. Karena makin diliti makin tidak ada. Ya kan? Fisika kuantum kan rambut yang katanya bisa dibelah berapa dalam riwayat itu berapa? 7 kan? Berapa?
Berapa? 7 kan? Pakai mesin fisika kuantum itu bisa dibelah menjadi 1.000 lebih. Satu helai rambut bisa dibelah ribuan. Oke, saya nggak mau masuk situ. Saya mau menyampaikan apa? Bahwa ada pengetahuan yang langsung hasil kepada jiwa, ada yang butuh perantara. Yang hasil kepada jiwa langsung tanpa butuh perantara, kuliah perkara, persoalan-persoalan yang kuliah. Dan wal juz'iyat al mujarradati anil maddah, dan perkara pengetahuan yang juz'iyat, juz'i, yang dia itu kosong daripada maddah. Ini Johan mujarrad misalnya. Tuhan, Allah juz'i apa kulli? Juz'i. Al-ilah baru kulli kan? Allah itu Allah itu berbentuk. Enggak, maka Allah itu terlepas daripada bahan materi. Untuk mengenal Allah apa? Apakah harus ada panca indera dulu? Sebagaimana orang-orang IT sekarang, kenapa mereka tidak beriman dengan Tuhan? Karena tidak didapatkan dengan panca indera. Karena mereka mengimani bahwa pengetahuan harus melalui panca indera ataupun melalui sign. Ya, sign itu kan panca indera juga kan? Paham ya? Makna kuliah itu kayak memahami makna insan. Juz'iyat al-mujarradah anil maddah apa? Ya, seperti Allah. Ataupun dengan perantara. Seperti pada perkara yang juz'iyat lagi yang berbentuk materi. Oke. Ini pengetahuan yang butuh dengan perantara. Bil wasita, mana perantara apa? Ada kala perantara panca indera, ya, panca indera yang bahir ataupun batin. Seperti pengetahuan terhadap juz'i yang dia itu berbentuk materi. Harus melihat dulu kan. Waftaraqatil hukama fiha firqataini fa firqatun ala annaha muttahidatun ma'a dhi surah fahiya min haitsu irtisamuha fiha mawjudun dilliyun mutabiqun li surati wa ma'lumun wa laysat mundarijatan tahta syai'in minal maqulat wa min haitsu qiyamuha biha wa ittisafuha biha mawjudun asliyun aradiyyun kayfun wa ilmun. Wa qad ishtaharat hadhihi al-firqatu bi ahli al-haqiqati wa bi ashabil wujud al-dhihni. Oke. Sebelum saya masuk ke sini, ada pertengkaran antara Asy'ariyah dengan filsuf, dengan filsuf. Pertengkarannya apa? Wujud itu ada berapa? Wujud khariji kita sepakati ya, ini wujud khariji, yani di luar pikiran. Ada yang mengatakan wujud itu dua. Wujud di luar pikiran, ini kita ini seperti ini. Ada wujud di dalam pikiran. Yang pertama dinamakan khariji, yang kedua di sini. Apa argumen bahwa ada wujud di dalam pikiran? Asy'ariyah mengatakan apa? Andai api itu ada berapa wujud? Menurut Asy'ariyah, mutakadimin, satu aja. Ya api yang bisa membakar itu, yang punya warna. Kalau menurut filsuf itu ada dua wujud. Wujud harid dan wujud fizik. Oh, kalau begitu berarti sebagaimana api bisa membakar, kalau kita mengatakan api itu juga ada di pikiran, maka siapapun yang memikirkan api maka otaknya terbakar juga. Kan nggak gitu. Nah, maka nggak ada wujud itu cuma satu. Oke, dijawab oleh filsuf. Sekarang kamu bisa nggak mengetahui bahwa 1 tambah 1 sama dengan 5 itu adalah salah? Tahu? Benar nggak? Kita bisa tahu nggak suatu yang mustahil? Hah? Ada nggak wujud yang mustahil itu? Sesuatu yang tidak ada nggak? Nah, saat kita mengetahui itu menuntut harus ada kan? Enggak, saat penghukuman akal. Ini tidak ada. Oke, manusia sekarang yang di hadapan kita ini tidak ada dalam waktu sekarang. Mustahil kan? Mustahil kan? Itu mustahil. Apakah yang mustahil itu ada wujudnya di realita? Nggak ada kan? 1 tambah 1 5. Ada nggak? Tapi kita bisa menghukumi kok dalam akal. Itu membuktikan bahwa ada wujud fisik. Wujud fisik ini. Ada wujud fisik. Wujud fisik ini. Jadi manusia mampu melihat, mampu memikirkan, menganalisa sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang mustahil, karena ada wujud fisik. Kenapa misalnya ada khayalan hantu
Khayalan-khayalan yang sesuatu tidak ada di realita. Karena itu ada wujud di sini. Maka ada pertengkaran antara Asy'ariyah dengan filsuf tentang wujud sini dengan tidak wujud. Oke, ini mukadimah. Sekarang kita baca teks yang berkaitan dengan ini. Terpecah para filsuf padanya surah. Ini fiha ini kembali pada surah. Akan dua kelompok. Terpecah para filsuf pada surah akan dua kelompok. Tadi makna ilmu apa? Makna ilmu kan surah. Gini. Ini kipas angin. Johar apa arat? Johar kan, suatu benda kan. Saat saya memikirkan kipas angin itu, suatu yang datang pada akal, berarti arat kan? Ini ilmu itu arat apa johar? Kan bagian dari kef kan? Ilmu itu bagian daripada salah satu pengetahuan tentang apa? Salah satu pengetahuan adalah tentang kipas angin. Kipas angin itu jauh. Maka kipas angin saat dia ditemukan oleh ilmu, maka dia bukan lagi johar, sudah menjadi apa? Nah, gimana ini? Jadi surah itu apa? Faham iskalnya? Kipas ini. Ini adalah johar kan, benda. Bukan sifat dia kan? Papan tulis. Oke, ilmu itu apa? Sifat apa johar? Ilmu itu adalah pengetahuan, sifat yang ada pada pikiran manusia ataupun pada diri manusia. Oke, saya sekarang mengetahui papan tulis. Papan tulis itu johar nggak? Mengetahui papan tulis. Berarti papan tulis sudah menjadi arat. Bisa nggak dia itu dari johar berubah kepada arat? Kan enggak. Paham? Ini ada problematika tentang makna konsep ilmu. Ilmu itu yang hadir dalam pikiran itu apa sih? Maka pecah dua kelompok dari kalangan filsuf tentang surah gambar yang hadir pada otak itu. Oke, paham? Fafirkatun ala annaha muttahidatun ma'adi surati. Kelompok pertama di atas bahwa sungguhnya surah itu sama dengan yang memiliki surah. Oke, yang ada pada pikiran saya, yang ada dalam pikiran saya dengan, jadi ini ada dua nih. Apa? Papan tulis yang ini dan dengan ada yang di hadir pikiran saya itu sama nggak? Yang saya pikirkan tentang papan tulis ini sama nggak dengan papan tulis yang ada di, sama kan? Sama. Iktibarnya yang berbeda. Iktibar dia ada di sini namanya maklum, suatu yang diketahui. Dia berada dalam pikiran saya namanya ilmun. Paham? Surah itu sama. Surah yang ada dalam pikiran dengan yang ada ini sama. Paham? Maka di sini sampaikan fafirkatun, kelompok yang pertama, surah tadi. Surah apa? Antum bayangkan aja, papan tulis. Pengetahuan saya terhadap papan tulis itu sama pengetahuan saya terhadap papan tulis dengan apa? Dengan ini surah. Oke. Fahiyya min haitsu irtisamuha fiha mawjudun dilliyun mutabiqun lidhi surah wa ma'lumun wa laysat mundarijatan tahta syai'in minal maqulat. Surah ini dari sisi tergambarnya surah, terlukisnya surah padanya jiwa. Fiha ini kembali pada nafs. Fiha itu kembali pada nafs. Itu ada suatu yang ada. Lagi dia itu dili itu bayangan ya, yang sesuai bagi memiliki surah. Dan dia itu sesuatu yang diketahui. Oke, sekali lagi ya. Kalau kita mengatakan yang saya tahu tentang papan tulis dengan papan tulis itu sama. Oke, surah yang ada dalam pikiran saya dengan papan tulis ini sama. Muttahidatun ma'adi surah. Bedanya di mana? Ya kan? Oh, terus kalau sama terus bedanya kan ada perbedaan nih kan? Fahiyya, surah itu melihat dari sisi dia itu terlukis dalam pikiran. Terus ini papan tulis yang ada dalam pikiran saya itu dia adalah suatu yang wujud. Ada kan dalam pikiran saya kan? Dan dia itu dili bayangan. Mana bayangan apa? Yang hakikatnya kan ini. Seperti kita berdiri ada bayangan. Yang asli dari bayangan itu apa? Bayangan itu menunjuki kepada tubuh manusia, ya kan?
Itu pikiran saya itu adalah tentang papan tulis adalah bayangan dari papan tulis ini. Oke. Itu makna maujudun, dia ada dilliyun. Oke. Mutabikun lidi surah, yang sama dengan ini surah. Sama nggak antara ini dengan yang ada dalam pikiran? Sama. Mutabikun lidi surah. Oke. Iya. Oke. Dan dia itu adalah maklumun, sesuatu yang diketahui. Iya kan? Sesuatu yang diketahui. Walaisat, dan surah ini tidak masuk, laisat mundariyatan, tidak masuk di bawah suatu pun daripada makulat. Berdasarkan kelompok ini, dia bukan dari makulat apapun. Oke, itu sisi yang pertama. Wa min haitsu qiyamuha biha wa ittisafu biha mawjudun asliyun aradun wa kaifun wa ilmun. Ini sudut pandang yang berbeda. Ini emang dilihat dari sudut yang berbeda, nampaknya berbeda. Dari sisi bertempatnya surah tersebut, qiyamuha, ha itu kembali pada surah. Dari sisi bertempatnya surah, biha dengannya jiwa, dan berwasafnya jiwa, ha ini jiwa dulu, dengannya surah, dia itu adalah suatu yang maujud, yang asli, dia itu arad, dan dia itu kif, dan dia itu il. Ini ada dua sisi. Oke. Ini papan tulis. Kemudian ada surah kan, papan tulis. Ada dua. Diri surah itu ya. Diri surah itu bukan melihat kepada berada yang ada pada dalam jiwa. Diri surah yang ada dalam pikiran. Dia itu apa? Maujud, dilli, lagi mutabikun lidi surah. Kalau dilihat surah ini tentang, bukan surah itu harus berbentuk ya. Pengetahuan saya terhadap papan tulis, dilihat dari sisi dia itu ada dalam jiwa saya. Oke, qiyamuha biha, dan jiwa saya sudah berstatus dengan yang mana berstatus apa, sudah saya gini, orang pelit, orang royal, dia memahami makna royal. Orang pelit memahami makna pelit. Orang pelit memahami makna pelit. Pelit, orang pelit dia memahami apa itu pelit. Saat dia tahu makna pelit itu, kalau dilihat dari sisi bahwa pelit itu adalah jiwanya yang sudah berstatus dengan jiwanya, dia sudah berada pada jiwanya. Paham? Paham? Gini. Belum tentu pengetahuan manusia terhadap sesuatu dia itu berstatus dengan itu. Bisa nggak orang pelit memahami makna royal? Orang royal bisa nggak memahami makna pelit? Orang Kristen bisa nggak memahami Islam? Bisa kan? Jadi memahami, mengetahui sesuatu itu belum tentu dia sudah menjiwai lah. Paham? Sekedar pengetahuan. Maka orang sekedar mengetahui agama Islam, dia belum tentu sudah Islam. Oke, itu yang pertama. Oke ya. Tentang pelit sekarang. Orang pelit. Dia memahami makna pelit. Berarti pengetahuan nggak itu? Ada surah kan? Surah pelit. Dari sisi surah pelit itu sudah bertempat pada jiwanya. Jiwanya sudah berstatus dengan pelit. Maka dia itu apa namanya? Maujud. Ada kan pelit itu? Yang asli. Yang dia itu arad. Bukan orang pelitnya, tapi pengetahuan terhadap pelitnya. Arad, dan dia itu kef, dan dia itu ilmu. Jadi kesimpulan suatu perkara itu antara pengetahuan, surah yang hadir pada pengetahuan dengan yang diketahui itu sah. Pengetahuan dengan apa yang diketahui. Ini saya tahu dengan papan tulis. Saya mengetahui papan tuh. Yang diketahui apa? Papan tulis, paham? Kan, paham kan? Dia sama, tapi beda dari sisi sudut yang berbeda. Dia sama, tapi berbeda dari sudut yang berbeda. Paham? Oke.
Oke. Dilihat dari sisi itu adalah menjiwai dengan jiwanya, sudah terhubung dengan jiwanya, namanya apa? Antum jangan sampai berkhayal memahami seolah-olah itu yang benar. Ini kita belum berbicara ini yang benar, paham? Memahami konsep dulu. Ada kan misalnya kita sedang menceritakan yang salah, saya sedang menjelaskan perkara yang salah. Wah, hai teman-teman lah udah itu. Maka hai ada telah. Oh kan? Rumit nih, rumit. Paham? Oke. Oke ya. Maka waqad ishtaharat hadhil firqah, telah masyhur kelompok yang pertama ini namanya apa? Ahlul Hakikah, dan dengan ashab wujud zihni. Mereka dikenal dengan apa? Ashab, orang-orang yang berpendapat ada wujud zihni, dan ashabul hakikah. Wal ilmu wal ma'lum ala hadza huwa ma fi dhihni. Ilmu, pengetahuan, dan yang diketahui, mengetahui dan yang diketahui berdasarkan mazhab ini adalah sesuatu yang ada pada otak. Oke. Ilmu itu apa sih? Ilmu dan maklum. Ilmu apa? Saya mengetahui papan tulis. Papan tulis itu maklum. Pengetahuan saya terhadap papan tulis namanya apa? Antara pengetahuan saya dengan yang saya ketahui itu sama. Beradanya di mana? Fizik, zihni. Iktibar yang berbeda. Maka di sini apa dinamakan? Wal ilmu wal ma'lum ala hadza huwa ma fi zihni. Sesuatu yang ada pada otak. Wahuma, ilmu dan maklum sama zatnya dan berbeda keduanya secara ini. Saya adalah abang dan saya juga adalah adik. Antara abang dengan adik zatnya sama nggak? Saya kan. Tapi yang membuat saya abang satu kali dan saya adalah adik dengan iktibar yang berbeda. Dengan iktibar saya punya adik namanya abang. Kalau saya melihat masih punya abang, saya adik. Jadi itu maknanya apa? Zatnya sama, bersatu pada satu zat, tapi iktibar yang berbeda. Paham? Kita guru dan kita juga adalah pelajar. Gimana tuh? Ya kita guru melihat karena kita sudah memiliki murid. Kita belajar karena kita masih belajar, punya guru. Zatnya sama, iktibar yang berbeda. Sekali lagi, ilmu dan maklum zatnya sama, yakni surah itu, tapi iktibar yang berbeda. Oke ya. Kelompok yang kedua sekarang, wafirqatun. Ini dikit lagi yang sulit. Wafirqatun ala annaha. Kelompok yang kedua, ala anha, bahwa sungguh, di atas bahwa sungguh surah, itu kembali pada surah, adalah syibhun. Syibhun itu bayangan dan contoh bagi yang maklum. Gini. Kelompok yang kedua begini cara analisa pengetahuan. Papan tulis ini kan, saya mengetahui papan tulis. Oke. Yang asli ini yang aslinya. Pengetahuan saya apa? Dia misilnya seperti yang di cermin. Nah, ini baru yang kayak di cermin. Yang dilihat di cermin sama nggak dengan? Oke. Tapi misalnya adalah di cermin tersebut, yang aslinya adalah orang yang di depan cermin. Oke. Hakikat maklum itu apa? Yang diketahui ya, ini misalnya papan tulis yang diketahui. Yang diketahui ya. Terus pengetahuan terhadap papan tulis itu adalah misalnya contoh daripadanya. Paham? Hakikatnya ini papan tulis nih. Ini kan saya tahu papan tulis nih. Bedanya apa nih? Aslinya yang ini, yang ada dalam pikiran adalah bayangannya aja, misalnya, contohnya. Paham? Oke, syubhun dan misal bagi maklum. Fahuwa, maka maklum ini adalah sesuatu yang ada. Itu kembali pada maklum. Fahuwa itu kembali pada maklum. Dia sesuatu yang ada, ya kan? Dan dia itu dan dia itu arat, dan dia itu kif selamanya. Oke. Wa ma fi zihni ilmun, dan sesuatu yang ada dalam otak itu namanya ilmu, dan sesuatu yang ada di hati namanya apa? Hakikat ataupun takdir yang maklum. Begini. Beda antara kelompok pertama dengan kelompok kedua. Kelompok pertama apa? Ilmu dan maklum itu satu. Pengetahuan dengan yang diketahui itu
iktibar yang berbeda. Kalau kelompok yang kedua, antara ilmu dengan maklum dua yang berbeda. Maklum ya ini ilmu yang ada di otak. Ilmu yang ada di otak, maklum apa? Ya di luar otak ya ini. Paham ya perbedaannya? Jadi yang ada dalam pikiran namanya ilmu, yang di luar otaknya namanya apa? Hakikat. Ataupun takdir yang maklum. Mana takdir maklum? Suatu yang tidak ada tapi kita asumsi ada. Seperti hantu. Hantu itu ada nggak? Nggak ada. Tapi kita asumsikan ada. Pengetahuan kita terhadap hantu. Ilmu yang pengetahuan itu ada pada otak namanya hantu yang kita asumsikan ada namanya apa? Takdir maklum. Takdir maklum ini suatu yang ada, suatu yang kita asumsikan ada. Oke, sekali lagi perbedaan kelompok pertama dengan kelompok kedua. Yang pertama menganggap ilmu dengan maklum sama. Kelompok yang kedua ilmu dengan maklum berbeda. Yang ada pada otak ilmu yang adalah maklum. Oke, itu kelompok mazhab filsafat. Wa qad ishtahara, dan sungguh masyhur nama kelompok ini dengan arbabis syabah wal misal. Arbab maknanya ashab ya, pemilik-pemilik syabah dan misal. Hadza indal hukama, ini menurut hukama, ini menurut filsuf ya. Ini penjelasan ini menurut filsafat. Wa ammal mutakallimun fajumhuruhum ala annahu idafatun bainal alim wal ma'lum. Adapun menurut mutakallimun ini lebih simpel, lebih mudah dipahami. Mutakallimun ini Asy'ari, Maturidi ya kan? Jumhur mayoritinya mutakallimun, yakni mutakaddimin nih. Ala annahu, di atas bahwa sungguh ilmu itu apa? Ilmu itu adalah hubungan antara alim dan maklum. Ilmu itu apa sih? Hubungan antara orang yang tahu dengan yang diketahui. Itulah ilmu. Oke. Saya tahu papan tulis ya kan? Nah, pengetahuan itu apa sih? Hubungan antara saya dengan papan tulis. Itulah ilmu. Simple kan? Paham? Simple. Jadi berdasarkan jumhur mutakallimin, ilmu itu apa? Hubungan antara alim wal ma'lum. Simple kan? Karena yang tidak mau simple itu filsafat. Wa muhaqqiquhum, namun ada khilaf dari kalangan mutakallimin tapi mutaakhirin. Wa muhaqqiquhum, jadi ingat dalam literasi turas itu ada tokoh utama, ada tokoh pembesarnya, dan ada muhaqqiq. Tokoh fikih ramai enggak? Ulama dalam fikih ada, tapi yang muhaqqiqnya enggak ramai. Sama-sama ahli fikih, yang membedakan apa? Ini ashabut tahqiq, yang satu lagi ya biasa. Paham ya? Oke. Wa muhaqqiquhum, dan ahli-ahli tahqiq dari kalangan mutakallimin ala annahu, dengan bahwa sungguh ilmu itu adalah sifat yang memiliki idhafah. Jadi waktu dilihat oleh orang-orang mutaakhir dari kalangan Asy'ariyah dan mutakallimin, ilmu itu bukan hubungan antara alim dengan maklum. Ilmu itu ada sifat dalam jiwa manusia, ada sifat. Buktinya kan kita punya ilmu ya kan, ada sifat yang memiliki hubungan. Sifat yang memiliki Ingat pendapat mutakallimin yang kedua, dan ini adalah pendapat yang kuat. Apa itu ilmu? Sifatun. Biasanya kalau dalam ilmu kalam, dalam tauhid kita bisa temukan apa? Sifatun tangkashifu ada, tumayizu ada juga, ya kan? Itu mana ya Pak? Ilmu itu adalah sifat, arat lah, yang memiliki hubungan terhadap apa yang diketahui. Paham ya? Jadi filsafat ada dua kelompok, mutakallimin juga ada dua kelompok. Oke, wa anwa'uhu. Sekarang pembahagian pengetahuan. Pengetahuan itu ada berapa model? Nah, ini kita lihat secara rinci ya. Pengetahuan itu ada berapa model? Wa anwa'uhu arba'atun. Model-model pengetahuan itu ada 4. Ada 4 macam. Yang pertama ihsas. Ihsas itu apa sih? Oke. Wa huwa idrakun nafsi biwasitatil hawas li syai'il mawjud fil kharij al-hadir inda mudrik ala hayatin makhsusatin. Oke. Ihsas itu apa? Pengetahuan jiwa dengan perantara panca indera
Bagi apa dia ketahui? Bagi sesuatu yang ada di realita, yang hadir di hadapan orang yang mengetahui, yang hadir di indah di sisi mudrik. Mudrik itu jiwa ya, mana mudrik itu jiwa. Di atas bentuk yang sudah mahsusah, bentuk yang sudah terkhusus. Pengetahuan panca indera. Ini tahap pengetahuan itu 4 macam. Saya melihat Ustadz Syibran, itu namanya ihsas. Mana ihsas apa? Jiwa saya mengetahui Ustadz Syibran dengan perantara apa? Dengan perantara panca indera. Saya mengetahui apa? Sesuatu yang mewujud nggak? Mewujud fil kharij kan? Fil yang hadir di hadapan saya dengan bentuk yang maksud. Infonya apa? Pengetahuan panca indera. Ihsas itu apa? Pengetahuan panca yang sedang didapatkan oleh panca indera. Oke. Yang kedua, asani takhayul. Yang kedua itu takhayul. Takhayul itu apa? Idrakun nafsi biwasiyatil khayal lidzalika syai' bila hudurihi. Takhayul itu pengetahuan jiwa dengan perantara khayal bagi sedemikian sesuatu tanpa hadirnya sesuatu. Gini. Saya tahu Ustaz Syibran kan? Ya, ini sedang saya lihat. Namanya apa? Ihsas. Saya mengetahui ini dengan panca indera. Oke. Yang kedua, setelah beliau pulang, saya masih tahu nggak beliau yang duduk di hadapan saya? Itu namanya apa? Takhayul. Takhayul itu apa? Saya mengetahui Ustaz Syibran dengan perantara khayal. Berarti ingat khayal, hawasi batinah. Oke, bila huduri, yang beliau itu tidak ada lagi, ya kan? Sering kan? Saat ada perjumpaan, setelah perjumpaan kita kan ada mengenang-kenangan nih, mengenang-kenangan itu pakai takhayul. Iya, pakai tahap. Yang membedakan apa? Yang pertama itu hadir, yang kedua tidak hadir lagi. Oke, tingkatan pertama lihat langsung lah, live lah langsung. Yang kedua siaran ulang. Siaran ulang. Asalisu tawahum. Apa tawahum? Idrakuha biwasiyatil wahimati lil ma'anil juz'iyatil ghairil mahsusatil muta'allikatil bil mahsusati. Tawahum itu apa? Wahwa pengetahuannya jiwa, itu kepada jiwa dengan perantara alat wahimah. Ingat alat wahimah kan yang di belakang otak. Wahimah bagi makna-makna juz'i yang tidak didapatkan dengan panca indera namun terhubung dengan panca indera. Saya gini, ini caranya ya. Saya melihat ini langsung. Namanya apa ini? Ihsas. Pengetahuan ini namanya ihsas karena langsung hadir. Kemudian saya masuk kamar, saya membayangkan beliau. Namanya apa? Takhayul. Pakai panca indera takhayul. Kemudian saya perhatikan beliau. Beliau itu orangnya apa? Manis. Ya kan? Baik. Hanyalah. Senyumnya macam baik. Oke. Saya menemukan tentang beliau itu baik dengan perantara apa? Baik itu bisa didapatkan dengan panca indera? Enggak. Dia itu makna ya kan? Baik itu yang ada suatu yang tidak didapatkan dengan panca indera, tapi dia terikat dengan panca indera. Namanya apa? Tawahum. Ada kan misalnya setelah kita temukan seseorang, ya baik ya, jujur ya, amanah ya, setia ya, nah gitu kan. Setia itu nggak bisa kita dapatkan dengan panca indera, tapi dia terikat dengan panca indera. Itulah maknanya tawahum. Analisa terhadap sesuatu, paham ya? Baik, setia, jujur, apalagi cinta, itu adalah semua didapatkan dengan proses yang ketiga daripada pengetahuan. Oke, yang keempat ta'akul. Ini istilah nih penting dalam ilmu kalam, dalam filsafat sering ini. Ta'akul. Mana ta'akul apa? Idrakuha bidzat bisyai' min haitsu huwa mutlaqan. Ta'akul adalah pengetahuannya jiwa secara langsung. Mana secara langsung tanpa butuh panca indera bahir, tidak butuh kepada wahimah, tidak butuh kepada khayal, langsung. Bagi sesuatu dari sisi huwa mutlakan, dari sisi dia tanpa melihat sisi yang lain, mutlakan secara mutlak. Huwa yang tidak pula dengan. Menesu huwa.
Huwa itu tanpa melihat sisi yang lain. Jadi begini. Saya kembali ke cerita yang tadi. Pertama apa? Saya melihat ini. Ihsas. Saya masuk kamar, takhayul. Saya menghadirkan kembali. Oke, kemudian saya menganalisa, saya menemukan dia itu baik, jujur. Tawahum. Oke. Kemudian saya melihat apa? Jujur. Ataupun saya melihat dia apa? Manusia. Manusia itu bisa didapatkan dengan panca indera enggak? Yang saya dapatkan dengan panca indera diri beliau. Manusia, makna manusia itu tidak didapatkan dengan panca indera. Itu namanya ta'akul. Ta'akul itu apa? Jiwa mengetahuinya langsung tanpa butuh perantara. Kita untuk memahami makna manusia tidak perlu panca indera. Ya kan? Tidak perlu yakni hawasi batinah. Oke? Paham? Tapi untuk pengetahuan kumpulan data kita perlu ihsas, ya kan? Kan data dulu kan melihat baru menganalisa, kemudian kita menyimpulkan satu persoalan. Paham? Cinta, kapan kita melihat cinta? Saat kita melihat ini kasus ini, kemudian kita kumpulkan artinya cinta. Saat kita memahami cinta itu masih apa itu cinta? Ada nggak dengan kita temukan cinta dengan panca indera? Enggak, cinta min hesu dia itu cinta, bukan cinta seseorang. Seperti tadi, saya melihat, saya memahami manusia bukan karena pada diri makna manusia tanpa memandang si fulan. Itu makna min hesu huwa mutlakan. Itu ta'ab. Ini derajat yang keempat. Pemikir itu adalah diproses kepada ta'akul. Oke. Oke, ini proses pikiran. Kemudian summal ilmu imma tasawurun wa imma tasdikun. Ini jelaslah ilmu mantiqah. Ilmu itu ada kala dia itu tasawur, konsep. Ada kala dia tasdik. Jelas ini tasdik apa, tasawur apa. Kenapa terbagi dua? Li annahu in kana idrakan li nisbati tammatil khabariyati id'anan fantasdikun. Tasdikun itu percaya ya, iz'an. Kenapa ilmu itu terbagi pada? Karena bahwa sungguh ilmu, jika ilmu itu adalah pengetahuan terhadap hubungan yang sempurna yang berbentuk khabari, informasi, akan sebagai kepercayaan, maka namanya tasdik. Oke. Rumah si fulan terbakar misalnya. Rumah si fulan terbakar. Ada nisbah nggak? Rumah si fulan terbakar. Ada hubungan antara dua kalimat. Rumah si fulan terbakar. Dan ini informasi nggak? Khabariyah kan? Khabariyah. Kemudian pengetahuan saya terhadap ini percaya, maka namanya tasdik. Si fulan sudah meninggal, kayak ada kan? Si fulan sudah meninggal. Ada tasdik. Itu pengetahuan kita terhadap si fulan sudah meninggal itu tasdik. Kenapa tasdik? Karena dia berkaitan dengan berita yang ada nisbah, yang ada relasi antara mahkum bih dan mahkum alih. Fa in kana jaziman ay qati'an lil muqabili wa sabitan ay la yazulu bi tasykikil musyakkiki wa mutabikan lil waqi' fa yakinun. Kepercayaan, apakah semua kepercayaan itu benar? Pertanyaan saya, apakah semua kepercayaan itu benar? Enggak kan? Fa in kana, maka jika tasdik itu yakin, jazim. Makna jazim apa? Memastikan qati'an, yang memutuskan bagi muqabil. Tidak ada kemungkinan lagi. Paham nggak? Saat kita mengetahui, kalau masih ada opsi pikiran mungkin bukan begitu, itu belum kati namanya. Kalau masih ada opsi, saat misalnya dikatakan si fulan sudah mati, ada nggak opsi dalam pikiran itu kita ragu nggak ada lagi, itu namanya apa? Qati'an lil muqabil. Muqabil apa? Lawan daripada pengetahuan itu. Wasabitan, dia itu ingat, jika tasdik itu jazim, makna jazim apa? Tidak ada kemungkinan. Wasabitan, makna wasabitan artinya tidak hilang keyakinan kepercayaan tersebut dengan keraguan, dengan peraguan dari orang yang meragukan. Misalnya ada orang yang datang meragukan pengetahuan kita nggak akan ragu. Oke? Wa mutabikan, dan sesuai bagi realita. Maka namanya tasdik ini namanya apa? Yakin. Ingat, kepercayaan itu kapan dikatakan yakin? Dalam istilah kita ya. Enggak semua kepercayaan itu ya yakin dalam istilah ilmu kalam, dalam tauhid. Karena apa? Orang Yahudi, orang Nasrani ada juga keyakinan kan? Keyakinan yang dimasukkan dengan kita apa?
Pertama dia itu harus jazim, harus kuat. Mana jazim nggak ada kemungkinan lagi nih opsi. Kalau kita sudah tahu begini ya begini, jazim. Dan dia itu sabit, tidak bisa digoyahkan. Yang ketiga apa? Harus sesuai dengan realita. Itu namanya yakin. Oke? Maka beda antara agama Islam dengan agama di luar Islam. Kapan suatu keyakinan dipertimbangkan dalam Islam? Kalau dia itu harus jazim, sabit dan tapi masalah yang sabit ini, contohnya biasanya kan sering kan dalam ilmu sosial disampaikan apa? Kebenaran kalau disampaikan oleh 1000, enggak gini. Kebenaran mampu digoyahkan oleh orang yang menyampaikan 1000 kesalahan. Misalnya kita sudah yakin nih, kawan kita semua meragukan, kita juga ikut ragu kan? Begitu juga kalau salah. Kalau kita salah, tapi banyak orang yang membenarkan, kita menganggap itu benar. Ini nggak begitu, kita nggak bisa digoyahkan dengan penilaian orang. Sabitan, paham? Sabitan, ay la yazulu bitasyikil musyakkiki, tidak bisa dibuat keraguan oleh orang yang. Paham ya? Makna yakin apa? Harus jazim, sabit, mutabik, harus sesuai dengan realita. Ke depan ada. Au jaziman sabitan ghaira mutabikin lahu fajahlun murakabun. Dia yakin, ini kepercayaan ini jazim, nggak ada opsi kemungkinan. Dia sabit, mana sabit? Nggak akan goyah. Misalnya kita coba ngobrol sama orang Yahudi, kita ajak dia masuk Islam, nggak. Ghaira mutabikin lahu, namun kepercayaan itu tidak sesuai lahu bagi realita. Namanya apa? Jahil murakab. Oke, keyakinan yang tidak bisa digoyahkan tapi tidak sesuai dengan fakta, maka keyakinan tersebut namanya apa? Jahil murakab. Jahil murakab. Kenapa dia dinamakan murakab? Apa? Kenapa dia dinamakan? Ada dua. Kan anak murakab kan yang tersusun kan, melipat ganda lah. Terganda, kebodohan yang tergandakan. Pertama, dia tidak sesuai dengan realita. Itu kebodohan yang pertama. Kebodohan yang kedua, dia meyakini bahwa dia itu sesuai dengan realita. Itu kebodohan yang kedua. Fajahlun murakab. Misalnya orang mengatakan masyarakat Aceh sejahtera misalnya. Yakin. Apapun argumentasi, saya yakin orang Aceh itu sejahtera dan taat dengan syariat Islam misalnya. Ya kan? Sesuai nggak dengan realita? Jahil murakab. Jahlun murakabun. Oke, jahil murakab itu surah ilmiah, ada pengetahuan. Oke, jahil murakab itu ada pengetahuan nggak? Suratun ilmiah. Ada surah ilmiah juga, maksudnya apa? Ada pengetahuan, tapi tidak sesuai dengan realita. Maksudnya itulah maksudnya jahil murakab apa? Dia ada pengetahuan surah ilmiah, namun tidak sesuai bagi realita. Dihubungkan akannya surah ilmiah tersebut kepada kebodohan karena tidak sesuainya surah ilmiah bagi waqi' lahu, artinya bagi Kenapa? Oke. Jahil murakab itu apa? Ada pengetahuan, ada analisa. Hari ini kita ada bubur. Terima kasih. Di nyo but mertua lu. Gala Abu Kadri. Itu tak baju. Bah panas deh. Oke. Apa yang tadi? Jahil murakab ada pengetahuan, ada surah ilmiah, tapi tidak sesuai dengan realita. Kenapa dia digolongkan kepada jahil? Karena pengetahuan tersebut tidak sesuai dengan realita. Maka tidak semua orang yang mengetahui itu tepat dan benar. Tidak semua pengetahuan itu benar. Kapan pengetahuan itu benar? Kalau sesuai dengan fakta dan realita. Paham kan? Maka saat kita melihat ada orang pintar, cerdas, banyak baca, itu belum tentu benar yang dia sampaikan. Ya kan? Bagaimana cara tahu kita itu benar dan tidak? Harus ada tolak ukur, ya kan? Nah, itu panjang. Oke. Fatasmiyatuha jahlan majazun. Maka penamaan surah ilmiah sebagai jahil itu majaz. Gini, makna jahil apa sih? Jahil itu tidak mengetahui. Misalnya apa? Ah, ini. Kef itu apa kef? Arat yang tidak. Johar itu benda ini ataupun kef lah. Makna kef arat yang tidak menerima apa? Makna jahil apa? Ya tidak tahu tentang kef. Itu jahil. Sedangkan jahil murakab apa? Ada pengetahuan
Oke, kan nggak sesuai dengan makna jahil kan? Makna bodoh apa? Tidak mengetahui. Sedangkan jahil murakab ada mengetahui, cuma tidak sesuai. Maka penamaan jahil terhadap orang yang tidak pengetahuan yang tidak sesuai dengan realita itu majaz, bukan hakikat. Paham? Kenapa? Li'anna dzalikal id'an lamma kana ghaira mutabiqin lil waqi' kana kal jahli fi adamil ifadah. Karena bahwa sungguh sedemikian kepercayaan ini pengetahuan yang tidak sesuai dengan realita ya. Manakala kepercayaan tersebut tidak sesuai bagi realita, karena adalah pengetahuan kepercayaan tersebut seperti bodoh pada sama-sama tidak ada faedah. Ini. Kenapa dia dinamakan jahil murakab? Itu jahil. Orang yang mengetahui tapi tidak sesuai dinamakan jahil murakab. Padahal makna jahil ya tidak mengetahui. Karena saat pengetahuan yang tidak sesuai dengan realita itu persis kayak orang jahil. Seperti jahil sama-sama pada tidak ada faedah. Ini. Orang yang tidak tahu, ada faedahnya enggak? Ada orang tahu tapi tidak sesuai. Ada faedah juga kan? Ya kan? Oke. Paham ya? Wa ammal jahlul al-ma'khudhu ma'anhu fa haqiqatun li'annahu bima'na adamil ilmi bikaunihi la mutabikan. Adapun jahil yang dipahami besertanya jahil murakab. Ada kan pada kata-kata jahil murakab kan ada makna jahil. Apa sih makna jahil yang ini mau disampaikan? Adapun jahil wa amal jahlu al ma'khudhu minhu. Adapun jahil yang diambilkan kata-kata jahil minhu ma'hu beserta murakab tadi, jahil murakab. Oke, maka hakikat. Kenapa? Karena bahwa sungguh jahil itu dengan makna tidak mengetahui dengan keadaannya sesuatu, bukan tidak sesuai. Makna jahil apa? Ya tidak mengetahui. Kita tidak mengetahui itu, bukan tidak sesuai. Ingat, jahil murakab pengetahuan yang tidak sesuai. Jahil itu apa? Tidak ada pengetahuan. Paham? Itu namanya apa? Jahil basit namanya kan? Kebodohan yang tunggal. Kalau tadi kebodohan. Oke, yang pertama tadi apa? Keyakinan yang kokoh, yang tidak bisa digoyangkan dan sesuai dengan realita namanya apa ya? Oke, kepercayaan yang kokoh tapi tidak sesuai dengan realita namanya apa? Jahil murakab. Sekarang, wa in kana jaziman ghaira sabitin fa taqlidun. Jika ada kepercayaan itu kuat namun tidak tetap. Oke? Maka namanya taklid. Taklid itu mengikuti orang lain. Pokoknya saya seperti dia. Ada kan taklid? Taklid itu apa? Kepercayaan. Ada tasdik di situ. Dia itu nggak ada kemungkinan lain. Pokoknya begini. Pokoknya begini. Tapi masih bisa digoyangkan. Namanya apa? Taklid. Oke, ini yang ketiga. Wa in kana ghaira jazimin fadhannun. Apabila dia itu tidak jazam, pengetahuan itu tidak jazam, kepercayaan itu tidak kuat, namanya masih duga-duga. Kalau kemungkinan gimana? Boleh juga, tapi saya lebih percaya ini. Ada kan gitu? Namanya maka pertama sekali kan untuk yakin harus ada apa? Jazim, sabit, sesuai dengan realita. Oke, yang turun ke bawah. Kalau dia itu jazim dan sabit tapi tidak sesuai dengan realita namanya jahil murakab. Ataupun dia jazim tapi tidak sabit namanya apa? Taklid. Ataupun dia tidak jazim namanya dhan. Oke ya. Waqad yutlaqu dhan ala ma adal yakin. Kadang-kadang dipakai kata-kata dhan kepada selain yakin. Oke. Selain yakin itu kadang-kadang dipakai dengan kata dhan. Dhan itu bukan cuma yang 70% ya kan. Selain yakin itu dhan, ada pemakaian begitu. Kama yutlaqul ilmu ala yakin, sebagaimana dipakai kata-kata ilmu terhadap ya yakin. Jadi dalam ilmu kalam kadang-kadang makna yakin itu apa? Enggak disampaikan dengan kata-kata al yakin tapi dengan wa ala, dan di atas mutlak tasdik. Apapun tasdik kadang-kadang dinamakan dengan dan di atas mutlak idrak, apapun pengetahuan. Kama yutlaqu alaihi, sebagaimana diitlakkan kata-kata ilmu di atas mutlak idrak akan tasawur, sebagaimana dipakaikan di atas mutlak idrak tasawur. Jadi begini, ilmu itu ada beberapa makna ya. Makna itlak itu diucapkan lafaz ilmu tapi maknanya makna yang pertama ilmu tapi yang dimaksudkan apa ya? Yakin. Kadang-kadang lafaz ilmu tapi maksudnya apa? Mutlak tasdik, atas ada kepercayaan. Apakah kepercayaan itu taklid
Jahil murakab itu ada ilmu juga maknanya. Ada pemakaian begitu. Ada juga makna ilmu apa? Mutlak tasawur, apapun pengetahuan. Apakah ada pengetahuan yang ada kepercayaan ataupun tidak ada kepercayaan. Paham? Itu juga kadang-kadang dipakai ilmu. Oke. Wa illam yakun idrakan kadzalik ka fatasawurun. Apabila ini kembali mana? Ilmu. Dan jika tidak adalah ilmu itu yang mengetahui akannya sedemikian apa? Tidak ada pengetahuan terhadap nisbah khabariyah, maka dia itu tasawur. Pengetahuan misalnya gini, apa itu hitam? Kita tahu makna hitam, kita tahu makna hidup, kita tahu makna apa? Makna fa'il misalnya. Kita tahu makna mubtada. Pengetahuan kita terhadap mubtada namanya apa? Hanya sekedar mengetahui. Oke. Tidak ada penghukuman. Oh, fa'il itu marfu, itu ada penghukuman. Paham ya? Apabila pengetahuan itu bukan idrak, nisbah katalika itu nisbah tammah khabariyah. Ini katalika ini kembali mana? Nisbah tammah khabari. Maka namanya apa? Tasawur. Ini pembahasan mantik nih. Sawun kana idrakan li ghairi nisbah. Baik adalah pengetahuan itu, baik ada dianya ilmu itu mengetahui bagi tidak ada nisbah. Seperti mengetahui apa itu malaikat. Pengetahuan kita terhadap malaikat namanya apa? Tasawur. Tidak ada nisbah itu kan? Tidak ada relasi antara misalnya malaikat itu ciptaan Tuhan. Berarti itu ada nisbah. Adapun bagi nisbah yang masih kurang, ya, hewan natik, manusia misalnya, hayawanun masih binatang yang bisa berjalan. Kan belum sempurna itu kan? Nah, itu masih tasa. Ataupun tamah yang khabariyah tapi tidak ada izaan. Ada pengetahuan, ada nisbah di situ, tapi tidak ada izaan, hanya sekedar tahu. Ataupun insyai, tolong belikan kopi. Tolong belikan kopi itu juga tasa, karena itu insya bukan khabari. Untuk penjelasan ini silakan kembali dan mendengar mantik. Wahada in kana idrakan li nisbati wa muqabiliha 'ala sawa. Fasyakkun ini kembali ini pengetahuan. Ini ilmu juga. Pengetahuan jika ilmu ini itu ilmu. Jika ada ilmu itu adalah mengetahui bagi nisbah dan bagi sebalik daripada nisbah di atas jalan sama, maka namanya syakun. Syak itu apa? Misalnya, saya tahu ini hujan. Pengetahuan saya terhadap hujan. Hujan nanti malam. Ada nisbah nggak di situ? Hujan nanti malam. Ada nisbah kan? Dan hujan tidak nanti malam. Saya ragu antara iya dan tidak. Itu namanya syak. Nisbah tersebut antara nisbah dengan lawan nisbahnya itu syak. Wa in kana idrakan laha ma'a kauni idraki muqabilha rajihan ghaira jazmin fa huwa wahmun au jaziman fa huwa takhilun. Dan jika adalah pengetahuan itu mengetahui baginya nisbah beserta keadaan mengetahui lawannya nisbah itu yang lebih kuat, yang tidak jazim, maka namanya waham. Ini waham, anggapan, ada anggapan. Kita mengetahui, saya mengetahui hujan. Bukan pengetahuan saya prediksi saya nanti hujan malam. Tapi kemungkinan besar tidak hujan. Nah, kemungkinan besar itu waham. Paham ya? Kalau yakin katanya 100. Kalau ban 7 misalnya kan. Kalau syak 50. Nah, di bawah ini namanya waham. Ataupun jazim, ataupun fahwa tahkil, namanya tahkil. Wa asbabul yakin, sebab-sebab yang bisa menghantarkan keyakinan. Bagaimana cara menghasilkan keyakinan? Ini epistemologinya ya, cara menghasilkan keyakinan. Sebab-sebab yang menghasilkan keyakinan. Sebab wa asbabul yakin ini sangat penting nih. Ini epistemologi yang diakui oleh semua baik di dalam Islam dan di luar Islam. Wa asbabul yakin al hawasus salimah wal khabarur rasul wa khabarul mutawatir wal akal. Sebab-sebab yang menghantarkan keyakinan pertama adalah panca indera yang salimah, yang sehat, yang bagus, ya kan? Pengetahuan didapatkan dengan panca indera, yakin nggak? Tapi panca indera yang apa? Panca indera yang sehat. Misalnya kalau udah sakit, pendengaran udah kurang jelas, misalnya kita coba suruh rasa suatu makanan sama orang yang lagi kurang sehat, pasti kurang tepat kan? Itu bukan
tidak menghasilkan yakin. Kita nggak akan yakin, ya kan? Yang kedua, yang bisa menghasilkan keyakinan adalah kabar Rasul, informasi yang disampaikan oleh Rasul. Oke? Yang ketiga adalah informasi mutawatir. Informasi mutawatir, makna mutawatir apa? Informasi yang disampaikan oleh orang yang sangat banyak yang mereka itu tidak mungkin sepakat untuk berbohong. Ya kan? Misalnya kita pulang ke rumah, ada orang yang sangat ramai yang mengatakan bahwa apa? Di rumahmu sudah masuk anjing. Ada ragu nggak sama perkataan ini? Kalau masih ragu itu belum mutawatir. Kalau yakin, maka informasi yang disampaikan itu adalah mutawatir. Di sini ada problematik, yakni Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa itu diangkat ke langit, ya kan? Sedangkan menurut orang Nasrani, Kristen, Nabi Isa itu disalib dan mutawatir. Mutawatir itu menghasilkan yakin nggak? Sedangkan Al-Quran mengatakan diangkat. Bagaimana ini bertentangan antara Al-Quran dengan ilmiah? Itu biasanya kritikan orang Kristen ke orang Islam. Gimana cara jawabnya? Cara jawabnya, orang yang menyaksikan Nabi Isa disalib saat itu nggak ramai, cuma 4 orang kalau nggak salah. 4 orang berdasarkan, kan itu kan salah satu di rumah katanya kan. Dia lari terus bersembunyi di salah satu rumah. Kemudian orang yang fitnah Nabi Isa itu diserupakan. Nabi Isa diangkat, dia ini yang disalib. Yang menyaksikan itu nggak ramai. Berarti nggak hasil mutawatir, karena mutawatir itu harus disampaikan oleh orang yang kira-kira nggak mungkin kita ragu. Paham? Terus masalah kayak viral sekarang ada kan? Misalnya yang viral di Twitter, di Instagram, itu mutawatir nggak? Kan ramai juga yang menyampaikan. Enggak. Syarat mutawatir, ingat ya, syarat mutawatir yang menghasilkan keyakinan. Pertama, dia itu adalah sesuatu yang didapatkan dengan panca indera. Kayak Ka'bah. Sebelum ada media misalnya, banyak sekali orang yang pulang, di sana ada Ka'bah. Kita nggak mungkin ragu karena disampaikan oleh orang yang sangat banyak. Landasannya apa? Mahsus kan? Mahsus. Misalnya suatu pikiran, saya ini menyampaikan pikiran kan, yang didapatkan dengan akal, kemudian disampaikan oleh orang yang sangat banyak. Itu bukan mutawatir, karena bukan berlandasan kepada sesuatu yang didapatkan dengan panca indera. Pertama harus mahsus. Yang kedua, harus disaksikan oleh orang banyak, bukan satu orang. Nah, inilah kayak viral. Viral itu kadang misalnya satu orang nih, kasusnya sama saya. Kemudian saya up, orang lain share, akhirnya viral. Nah, itu bukan mutawatir. Kenapa? Secara mutawatir harus disaksikan kejadian yang itu oleh orang yang banyak. Secara Langsung. Bukan, langsung. Nah, yang viral-viralnya secara ulang dong. Oke, langsung. Kok langsung? Apa? Oke, disaksikan orang. Yang kedua, misalnya ini kejadian 300 tahun yang lalu. Ada satu kejadian terbakarnya rumah misalnya. Disaksikan oleh orang yang banyak yang tidak mungkin kita ragu. Kemudian dilanjutkan cerita itu oleh satu kelompok yang juga sangat banyak. Kemudian di generasi kita masih dilanjutkan cerita itu oleh orang yang itu mutawatir. Kadang-kadang mutawatir pada satu daerah, tidak mutawatir bagi kita. Misalnya gini, rumah terbakar itu mutawatir di masa saat itu. Ada satu rumah terbakar, mutawatir sekecamatan itu. Tapi ada satu orang yang menyampaikan kejadian itu pada kita. Kita ragu dong. Oke? Kita ragu, nggak menghasilkan yakin. Kenapa? Karena syarat mutawatir, tabakahnya, lapisan-lapisan itu harus harus gelombang yang banyak. Maka orang Kristen di Eropa itu tidak semuanya kafir, walaupun mereka itu bukan Islam. Kenapa? Karena syarat orang beriman, ini bahaya ini. Syarat orang beriman, selain dia harus berakal dan dia balik dan dia memiliki panca indera yang sehat, dia harus sampai dakwah. Dakwah Islam itu harus sampai. Terus di Eropa sampai nggak? Oke, kalau yang sampai kita nggak bicara nih. Kalau sampainya tapi yang bermasalah, Islamophobia misalnya, dia waktu kecil sudah mendengar bahwa Islam itu agama teroris, yaitu ahli fatara, orang yang selamat.
Kenapa? Karena dakwah yang sampai kepada dia itu musyawwasyah, dakwah yang keliru. Ini siapa yang sampaikan? Bukan saya, tapi Imam Al-Ghazali dalam kitab Faisal Tafrika. Oke. Baru dengar, tapi ini benar. Musyawwasyah dan disampaikan oleh Jalaluddin Ad-Dawwani dalam kitab Syarah Aqaid Abudiyah. Yang kedua, dakwah yang sampai itu harus bagaimana? Gini. Andai misalnya kita bertiga misalnya datang ke Eropa, kita dakwah. Terus anak muda di Eropa percaya, berarti dia beriman. Kalau dia nggak percaya, terus sepanjang hidupnya dia tidak mendengar dakwah lagi kecuali dari 3 orang tadi, dan dia masih nggak percaya, dia masuk neraka apa surga? Dakwah kan udah sampai kan? Masuk surga. Ya, kenapa begitu ya kan? Karena yang dakwah yang sampai kepada dia itu ahad, 3 orang, bukan mutawatir. Ahad itu menghasilkan apa? Ban apa yakin? Ban. Dia ragu, ini mungkin rekayasa 3 orang ini, mungkin ini buatan orang ini. Apa, paham nggak? Tidak menghasilkan keyakinan. Ini disampaikan oleh Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad dan Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah fil Usul Fiqh. Baru kita dengar, tapi benar. Saya juga baru tahu nih. Dalam usul fikih, sebentar sebelum saya tanggapi. Dalam usul fikih, pada pembahasan hadis, ada hadis ahad, ada hadis mutawatir, sah? Hadis ahad itu diamalkan, dipercaya, dipakai dalam pengamalan fikih. Adapun dalam keyakinan, boleh nggak pakai hadis ahad? Apa? Hadis apa? Mutawatir. Ingat, akidah saja tidak bisa ditetapkan dengan bagaimana dengan beriman terhadap Tuhan. Boleh nggak dengan tak? Ya nggak boleh. Itu usul fikih, semua usul fikih. Dalam kitab Warakat, Ghayatul Usul, semua kitab usul fikih sama, senada. Kadang menurut Nasiro itu kadang disampaikan, tapi kekuatannya jawab dulu. Gini, kalau bicara dia yakin, ini ceritanya apa? Kalau dia yakin, alhamdulillah. Kalau dia percaya nih, berarti itu lah ya. Ya, dia meyakinkan apa? Ada pembacaan, terus dengan dalil-dalil logika dari dia, akhirnya dia percaya. Karena mungkin contohnya sufi ya. Percayanya dia bukan karena satu orang itu, paham kan? Tapi mungkin karena apa? Orang ini nggak mungkin berdusta. Kenapa? Karena saya kenal baik orang ini dan melihat ada faktor bukti-bukti eksternal lah. Nah, ini ceritanya dari sisi informasi, paham ya? Dakwah harus disampaikan dengan mutawatir. Nah, kalau perlu nanti saya kirim matanya di grup. Berarti dia masuk ke. Emang nggak boleh? Paham. Ya ini orang ini canda. Cuma 80 WhatsApp. Ya. Itu ya, yang nggak hadir ya. 80 WhatsApp. 120 sah, 80 sah kan cetak umat Nabi Muhammad. Saat orang ini ahli fatarah itu bukan kafir kan? Kayak orang tua Nabi kan fatarah. Orang yang hidup di fase setelah Nabi Isa sebelum dibangkitkan Nabi Muhammad. Orang itu menyembah berhala misalnya, nggak percaya Tuhan, masuk surga. Ya kan? Saya kira masuk surga. Tapi menurut mazhab Hanafi, mereka kafir. Karena untuk mengenal Tuhan perlu akal. Mereka ada akal nggak? Ada, tapi mereka nggak bertuhan, kafir. Kalau kita bukan, berimannya seseorang tergantung ada syariat. Ya kan? La hukma qabla wudu bi syar'i kama fi qaidil usul. Sah? Syariat agama itu tidak ditetapkan dengan akal tapi dengan syari. Berdasarkan Mu'tazilah mereka kafir, berdasarkan Asy'ariyah tidak. Ahli fatarah itu selamat. Mana ahli fatarah apa? Orang yang hidup antara setelah Nabi Isa dan sebelum dibangkitkan Nabi Muhammad, mereka itu selamat. Kenapa? Kapan seorang harus yakin? Harus ada utusan. Sebelum saat itu ada utusan nggak? Nggak ada. Itu kan dalam Jauhar Tauhid, Syarah Jauhar Tauhid kan. Yang tadi, yang masalah tadi dalam Iqtisad fil I'tiqad. Andai kita dakwah ke Eropa misalnya, terus mereka cuma 3 orang, kita kasih waktu sehingga informasi yang kita sampaikan itu harus mutawatir bagi dia. Dia cek, dia lihat yang lain. Oh, saya percaya. Kalau percaya masih muskilah, nggak ada perdebatan. Ini kalau nggak percaya gimana? Saya pun pertama sekali mendengarnya terkejut, tapi pas saya baca, oh iya. Jadi Asy'ari itu sangat
toleransi lah. Oke. Yang belum Bahkan katakan tadi orang yang hidup di pelosok yang belum pernah sampai dakwah, mereka menyembah misalnya menyembah batu, menyembah kayu, mereka itu fatara, ya kan? Menyembah berlu, apa? Lembu. Oke. Apa? Dengan fanatik buta itu kalau sudah disampaikan dan datang kebenaran dan mereka nggak terima. Ya, ceritanya ini kalau sudah sampai dakwah, orang ini tetap nggak mau terima karena saya sudah meyakini, ya itu baru nggak selamat. Ini ceritanya apa tadi? Nggak sampai dakwah, ataupun sampai dakwah tapi dakwah yang salah. Yang ketiga apa? Dakwah yang sampainya itu kadarnya itu menghasilkan bang. Itu kan dalam usul fikih kan? Iya. Oke. Apa? Yang grup dakwah juga itu memang grup awal ahli sunnah yang ada agama Islam dengan orang kafir, ataupun berbeda benda agama Islam. Tapi ada lagi belajar negara orang kafir itu mereka belajar itu kalau kira taksir. Ide ada disampaikan dia imkan. Misalnya gini, ada dakwah nih sampai nih di dekat rumah. Terus sengaja kita nggak mau dengar, itu taksir. Itu taksir. Kalau dia itu belum pernah mendengar Islam itu, belum pernah mendengar Islam itu agama apa, nggak mungkin itu gimana nih? Karena kan algoritma kan, HP itu kan tergantung algoritma kan. Misalnya algoritma di HP mereka tentang misalnya sepak bola ataupun olahraga itu nggak pernah lewat tentang berita-berita tentang Islam. Oke. Saya? Oke ya? John Yahya. Lewatnya yang hantar nafah tinggal lewat. Kita lagi pemulanya ciri awal mereka apa? Lewat Pak MVP yang tentang Islam. Iya, fatara. Bileron. Nah, itu oke. Kita lanjut ini untuk target, oke? Oke ya? Udah kan? Oke, yang keempat apa? Akal. Oke, sekarang amal hisiat, adapun hisiat panca indera, pengetahuan yang dapatkan dengan panca indera dan pengetahuan mutawatir. Faqad alimta, maka engkau telah mengetahui dalam ilmu mantik bahwa sungguh hisiat dan mutawatir itu bagian daripada yakin yang badihi, aksiomatik, ya kan? Pengetahuan yang tidak mungkin kita elak, ya kan? Pengetahuan yang didapatkan dengan panca indera dan di mutawatir itu nggak bisa kita elak, pasti yakin. Adapun kabar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dia itu bagian daripada yakiniyat yang nadariyat. Wa istadalu, dan dibuktikan di atas benarnya Nabi bahwa sungguhnya kabar Nabi itu, itu adalah kabar-kabar orang yang telah ditetapkan kebenarannya dengan mujizat. Dan semua kabar yang modelnya sedemikian maka itu kabar yang benar. Ini kabar sebenarnya dimaksudkan kabar mutawatir. Kabar mutawatir itu jelas ya, dia itu menghasilkan ilmu yang baru. Ataupun kabar Rasul itu nggak langsung kita yakin, ya kan? Kabar, informasi yang disampaikan oleh Rasul kita belum yakin secara keyakinan yang kita dapatkan dari kabar mutawatir. Tapi kenapa kita percaya yang disampaikan oleh Rasul? Karena ini yang menyampaikannya adalah orang yang sudah dibenarkan dengan mukjizat kan? Dan semua orang yang dibenarkan dengan mukjizat, semua perkataannya itu benar. Jadi kita meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi bukan karena diri perkataan itu, tapi karena perkataan itu disampaikan oleh sosok yang diberikan mukjizat. Jadi ada nabari, ada sedikit pikiran di situ. Tapi kayak kabar itu kita nggak lagi melihat golongan. Dengan golongan yang disampaikan diri berita itu langsung kita yakin. Itu namanya kabar yang daruri. Paham ya? Jadi kita kenapa percaya kepada sabda Nabi? Bukan karena diri sabda itu, bukan karena kabar itu, tapi karena yang disampaikan oleh Nabi. Oke. Wa amal akal, adapun akal itu apa? Quwwatun gharizatun linnafsi biha tasta'iddu lil ulum wal idraqat. Oke, ini stop dulu untuk kita minum itu. Habis itu kita lanjut lagi.
Payah babih kefiannya payah babih. Habis. Ay, stop yang left.